Terima kasih untuk perkenaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau di atas segala masa yang terjadi. Karena itu kami sungguh rindu Engkau Bapa terus memelihara, melindungi, mengajari, membimbing kami. Agar kami sadar atas tugas panggilan-Mu bagi kami mampu merendahkan hati kami. Engkau bentuk sedemikian rupa sehingga kami mampu berkarakter Yesus, berdedikasi Yesus. Karena itu lihatlah kami anak-anak-Mu, rekan kerjamu, kekasih jiwamu, bahkan muridmu yang pagi hari ini sungguh kami datang Bapa menggumuli firman-Mu untuk menghadapi situasi dunia, khususnya Indonesia yang akhir hari ini. Sungguh begitu banyak kejadian demi kejadian. Karena itu kami harus mau belajar dan belajar. Penuhi komunitas Kingdom Family Indonesia ini agar terus memperbaharui diri. Semakin kau sucikan dan semakin kau pakai kami Bapa. Semakin kau bentuk kami bak bejana. Sehingga kami benar menjadi murid-Mu yang siap terus mau diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Inilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Meskipun ini sangat sederhana, tetapi sangat bermakna untuk kami bisa Bapa menghadapi situasi seberat apapun. Bahwa pernyataan-Mu, kami nyaman dalam perlindungan-Mu meskipun kami dalam kesesakan. Karena itu rapi hamba-Mu, rapi kami semua, sucikan link Kingdom Family Indonesia ini. Hadirkan semua saudara kami, agar kami mampu menikmati hadirat-Mu untuk boleh Bapa senantiasa membekali hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa, kami siap mendengar. Dan izinkan mata batinnya rohani kami terus Bapa fokus bahwa Engkaulah memiliki otoritas tertinggi atas hidup kami. Karena itu kami percaya setiap yang kami berdoa dan kami sampaikan dalam bentuk kesesakan kah, sukacita kah, dalam duka kah, dalam sakit penyakit kah, dalam senang kah, dalam susah kah, Engkau senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji termulia Engkau ya Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom, shalom. Shalom, Ibu. Salam. Ya, pagi hari ini sepertinya cerah ya, tidak hujan. Ya, mungkin hujannya sudah dikirim ke Kalimantan atau Batam atau negara yang membutuhkan air. Ya, ya puji Tuhan, haleluya. Bapak dan Ibu kita masuk, maaf ya kalau saya agak pelan karena mata saya masih belum terlalu pulih. Jadi masih melihat nama-nama yang masih berbayang-bayang ya. Bapak dan Ibu, pendahuluan kita adalah judul di bulan Februari ini, menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Saya mengambil dari Nahum 1 ya Bapak Ibu ya. Nahum 1 ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengetahui persis bahwa akhir-akhir ini dunia sedang tidak baik. Ya. Ada satu ultimatum dari negara-negara adik kuasa yang keluar dari PBB yang mempernyatakan bahwa dia hadir sebagai laskar Kristus untuk mengabarkan kabar kebenaran Injil Kristus ini boleh sampai ke seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa. Maka kita adalah salah satu bangsa Indonesia yang mendapatkan perlindungan ataupun minimal secara dunia kita bisa mengadu ya kepadanya sebagai wujud bagaimana meresponi radikalisme di Indonesia.
Ini juga dalam bentuk kesesakan ya bagi kita semua para hamba-hamba Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja. Situasi ini sangat tidak mengenakan, ya, serba salah. Karena itu kesesakan itu sebenarnya Bapak Ibu merupakan realitas universal yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup manusia. Ya. Dalam dimensi personal, sosial, dan spiritual kita. Apalagi tekanan ekonomi, apalagi konflik keluarga. Seperti era ini kita lihat secara viral ya, banyak kejadian-kejadian. Apalagi masalah penyakit dan terkhusus penganiayaan karena iman kita percaya kepada Yesus. Nah, serta apalagi Bapak Ibu, krisis pelayanan yang menunjukkan bahwa penderitaan itu melampaui batas status kita ataupun status profesi kita dan tingkat kerohanian kita. Nah, Bapak dan Ibu, secara eksistensial kesesakan itu menghadirkan Bapak Ibu, tekanan psikologis, rasa tidak aman dan ketidakpastian yang kerap ya memicu kecemasan, ketakutan dan kepanikan. Dan itu bergejolak terus dalam mata batiniah kita. Ya. Tapi satu hal Bapak dan Ibu, janji Allah ya dalam Alkitab itu tidak memandang kesesakan itu semata-mata sebagai tanda ketiadaan Allah, ya, melainkan sebagai konteks di mana relasi manusia dengan Allah itu diuji, ya, diuji dan diperdalam agar iman kita semakin kuat, ya. Apakah kita dalam penyangkalan diri, memikul salib, mengikut Dia, kita benar-benar kuat? Apakah kita kuat di proses 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai ke depan? Nah, kita melihat Bapak Ibu Mazmur 46 ya, ayat 2. Ya, menegaskan bahwa Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita. Yang berarti bukan ketiadaan masalah. Ya, masalah tetap ada. Sampai kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, selalu ada masalah. Ya. Tetapi yang kita mau lihat adalah kehadiran Allah yang aktif senantiasa. Ya, aktif senantiasa, terhubung roh kita kepada Allah. Itulah yang menopang, memberi daya tahan kita di tengah-tengah kesulitan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Menempatkan penderitaan sebagai apa, Bapak Ibu? Realitas duniawi yang tak terelakkan. Ya. Namun sekaligus berada di bawah kemenangan Kristus atas dunia ini. Nah, karena itu kesesakan bukanlah akhir atau penentu hidup orang percaya, melainkan ruang pembentukan iman percaya kepada Yesus. Ya, ruang pembentukan kepribadian kita, iman kita terhadap Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kesesakan itu melahirkan kepanikan atau kepercayaan menjadi refleksi teologis dan pastoral tentang kualitas iman kita? Apakah iman bergantung pada kenyamanan atau berakar pada kesetiaan Allah semata? Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, kesesakan itu berfungsi sebagai apa? Titik balik yang mengarahkan kita semua, orang percaya, dari kepanikan kepada kepercayaan, dari ketakutan kepada pengharapan. Ya, dan dari ketergantungan pada diri sendiri, ya, yang mengatakan aku kuat, aku berkuasa, aku hebat, menjadi kita buang. Artinya kita bersandar kepada perlindungan Allah yang sejati.
Jadi jangan kita merasa aku akan mampu melakukan itu karena aku punya kuasa, punya uang, punya segalanya. Tidak. Justru orang yang mendapatkan kesesakan itu, orang yang mendapatkan penderitaan itu, orang yang mendapatkan masalah itu, itulah titik balik sehingga dia melihat betapa Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Maka iman kita semakin bertumbuh, semakin berakar, dan semakin berbuah, semakin bersemangat dalam pelayanan. Jangan semakin memble, Bapak Ibu. Ya, nah, saya mau mengatakan apa sih definisi teologisnya bahwa istilah kesesakan itu adalah menggambarkan kondisi eksistensial kita manusia ya ketika berada dalam situasi yang sangat terbatas, sangat terjepit dan kehilangan daya untuk menolong diri sendiri, apalagi menolong orang lain ya. Jadi Bapak Ibu, kesesakan bukan hanya menunjuk pada penderitaan fisik atau tekanan eksternal, tetapi juga mencakup dimensi batinnya. Ya, buka aja. Nah, saya teruskan ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam kondisi terbatas kita, terjepit, Nah, ini kehilangan baru daya. dikirim, Bu. Baru dikirim. Baik, Pak. Ya. Untuk menolong diri kita saja kita tidak mampu ya Bapak Ibu. Bagaimana kesesakan orang lain? Ya. Jadi bukan hanya fisik kita yang terganggu, tapi apa Bapak Ibu? Psikologi kita. Ya, psikologi kita. Nah, ini Bapak Ibu akan menimbulkan apa? Keputusasaan, kecemasan, ya, ketakutan, ya. Dan akan menghancurkan ini kita apa? Psikologis kita. Nah, dalam konteks teologi biblika ini, bahwa kesesakan seringkali menjadi apa Bapak Ibu? Simbol keterbatasan manusia yang berhadapan dengan realitas hidup yang melampaui kemampuan rasional dan kekuatan personal. Nah, Mazmur 34 ayat 20 menegaskan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kita nggak tahu begitu banyak orang saat ini patah hati, banyak orang hancur, ya, karena pengaruh-pengaruh dunia yang sangat tidak mengenak. Jadi secara teologis menunjukkan bahwa kesesakan bukanlah kondisi yang menjauhkan manusia kepada Allah. Justru apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Roh kita terus terhubung kepada Allah. Ya, justru ruang inilah yang menghadirkan kehadiran Allah. Saat kita berdiam diri dan kita berdoa, kita nyata melihat betapa Allah itu bekerja luar biasa. Karena dia juga tidak menginginkan, tidak merindukan penderitaan orang. Tapi dia mengajak kita untuk siap dan percaya bahwa dalam perlindungan Allah kita nyaman. Ya, bukan kita menjadi putus asa, ketakutan, kecemasan, akhirnya menghancurkan tulang-tulang kita sehingga kita menjadi sakit. Kita harus, itulah yang disebut dengan apa? Bersukacita dalam kesesakan, bersukacita dalam penderitaan, bersukacita di dalam kesusahan, apapun itu. Ya. Tetapi kita diberikan hikmat marifat surgawi sehingga kita paham dan mengerti untuk melatih iman kita. Disitulah diuji bagaimana iman kita yang begitu dekat kepada Allah, ya, sehingga kita nyaman dalam perlindungannya. Salah satu contoh ya Bapak Ibu, saya pernah naik pesawat, itu sudah bocor dia punya apa itu. Itu Garuda loh Bapak Ibu. Zaman itu dulu masih bersama Ibu Min Sugandi ya, tahun 90-an. Itu bagaimana saya memiliki iman yang sangat kuat, degil ya, aktif terus dalam nama Yesus supaya pesawat ini nyaman untuk turun meskipun di atas sungai. Ya.
Di atas sungai dia mendarat karena supaya tidak meledak. Bayangin Bapak Ibu. Betapa semua orang sudah menjerit dan menangis. Saya pun dalam dunia pasti menangis, tapi saya berpengharapan. Saya bilang saya akan nyaman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun saya hanya sendiri di sini sebagai pengikutmu Yesus, saya percaya Engkau melindungi pesawat ini dan menurunkan pesawat ini selamat, tak kurang suatu apapun. Nah, saya menyanyi, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Begitu saya menyanyikan lagu ini, begitu turun pesawat ini dengan nyaman. Puji Tuhan, haleluya. Semua orang bertepuk tangan. Dan semua pemadam kebakaran itu sudah mendekat. Bapak Ibu, itulah salah satu contoh betapa banyak pengalaman iman kita kepada bahwa kita pengikut Yesus tidak akan pernah dikecewakan, tapi kita tetap dilindungi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kok langsung ke sini, Pak? Masih jauh, Pak. Jadi kita harus nyaman ya. Jadi kita tidak boleh merasa takut. Mari kita baca kembali di Amsal 18 ayat 10. Ya, menambahkan bahwa dimensi metaforis yang kuat dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Sebagai apa? Menara yang kuat. Ya. Dan ini menegaskan apa? Aspek keamanan dan keteguhan yang bersumber dari karakter Allah itu sendiri. Ya. Nama Tuhan Yesuslah melambangkan esensi, melambangkan kuasa dan kesetiaan Allah. Sehingga berlindung padanya berarti apa? Mengandalkannya sepenuh hati kita. Ya. Identitas dan janji-janjinya itulah yang kita pegang. Jadi jangan kita khawatirkan lagi, nggak perlu kita terlalu khawatir akan hidup ya, bukan khawatir apa ya. Memang betul ada kesesakan, tapi kita harus punya kekuatan iman bahwa janji Allah tetap melindungi kita. Itu pernyataan dia loh. Kalau pernyataan itu kan sebuah statement ya. Nah, apalagi Bapak Ibu pernyataan Tuhan itu baik. Kita lihat. Tadi judul di sini kita bacakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Karena apa Bapak Ibu? Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal ketika kita punya iman, pengharapan, senantiasa memuji, menyembah, memuliakan Dia. Jadi pernyataan baik itu ya Tuhan itu baik, menegaskan bahwa karakter Allah mendahului dan menjadi dasar dari seluruh tindakannya. Ya. Dalam perjanjian lama kebaikan Allah ya tidak hanya menunjuk pada sifat moral tapi juga pada kesetiaan, kemurahan dan konsistensi Allah dalam relasi perjanjiannya dengan umatnya. Nah, Mazmur 100 ayat 5 ya memperjelas hal ini dengan menekankan bahwa kebaikan dan kasih setia Allah bersifat kekal dan turun-temurun sampai ke generasi kita penerus. Itulah yang kita latih. Dengan demikian Bapak Ibu, perlindungan Allah bukanlah respon sesaat terhadap krisis, melainkan manifestasi dari karakter Allah yang secara esensial itu baik, ya. Perlindungan Tuhan bukan karena situasi, ya, situasi memaksa Allah bertindak, tetapi karena kebaikannya secara aktif terus-menerus roh kita terhubung, ya, mengalir dalam sejarah hidup umatnya, yaitu kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, ungkapan ia adalah berarti Yesus adalah tempat pengungsian kita. Allah tempat pengungsian kita. Ya. Menggunakan bahasa metaforis yang kuat untuk apa? Menggambarkan Allah sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Ya. Nah, metafora ini tidak mengarah pada konsep tempat pelarian sementara. Ya kayak orang Natal kapal selam. Ketika udah Natal semua orang datang gereja, bukan ya. Jadi
Jadi tidak Allah itu hanya tempat berkunjung seketika saja, ya. Bukan, tapi kita melatih. Inilah contoh kita beribadah setiap pagi, ibadah keluarga, dimanapun kita berada, di mobil, di jalan, di restoran, bersama anak, dimanapun. Tetaplah perkatakan Yesus itu baik. Amat sangat baik, teramat baik. Ketika kita sakit, kita sudah mengatakan dia baik, maka kita pun akan baik. Ya, Bapak Ibu, Mazmur 62:8 menegaskan bahwa kepercayaan kepada Allah mencakup, ya, penyerahan total hati dan hidup kita. Ya, secara teologis hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah bersifat struktural, bukan insidensial. Ya, Allah bukan hanya menolong keluar dari krisis, tetapi menopang kehidupan umatnya secara menyeluruh. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, frasa pada waktu kesesakan menegaskan dimensi kontekstual dari perlindungan Allah, ya. Kesesakan menjadi ruang aktual di mana perlindungan Allah dialami secara nyata. Yesaya 43:2 menggambarkan bahwa Allah tidak selalu mengangkat umatnya keluar dari kesulitan, tapi menyertai mereka ketika melewati air dan api. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah bersifat inkarnasional dan historis. Allah hadir di dalam pengalaman konkret manusia, bukan di luar atau terpisah darinya. Nah, perlindungan Allah dengan demikian bukan teori iman Bapak Ibu, melainkan pengalaman eksistensial yang dialami dalam realitas hidup sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak dan Ibu, penyertaan atau pernyataan, ya, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita tadi baca, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Masakan Allah tidak mengenal kita yang setiap saat mengandalkan Dia, berserah kepadanya, ya? Nah, ini menekankan aspek rasional relasi kita dari iman kita kepada Allah. Kata mengenal dalam perspektif Alkitab bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan pengenalan yang bersifat personal, ya, perjanjian kita dan penuh komitmen. Ya, tidak ada yang bujuk-bujuk kita, tidak ada yang memperhatikan kita secara dunia, tapi Yesus yang memperhatikan kita. Ya. Dan ini ditegaskan dalam 2 Timotius 2:19 yang menyatakan bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dengan demikian perlindungan Allah tidak dialami melalui ritual keagamaan yang formalistik, tetapi melalui relasi iman yang hidup dan otentik dengan Allah. Secara keseluruhan Bapak Ibu, ya, eksposisi Nahum 1:7 ini memperlihatkan bahwa perlindungan Allah berakar pada kebaikan karakternya, diwujudkan melalui kehadirannya sebagai benteng yang kokoh. Ya, yang dialami secara nyata di tengah kesesakan dan dipelihara melalui relasi personal antara kita dan Allah. Nah, teks ini menegaskan bahwa iman yang sejati tidak hanya mengakui Allah secara doktrinal, tetapi berlindung kepadanya secara eksistensial dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak baca kerangkanya ya, itu lanjut aja nanti bisa dibacakan terus ya. Saya akan masuk di dalam bagaimana aplikasi kontekstualnya. Ya, kita mempersingkat waktu ya. Nah, aplikasi kontekstualnya adalah dalam konteks keluarga, tekanan ekonomi kah, sakit penyakit kah, seringkali menjadi salah satu bentuk kesesakan yang paling nyata dan mengguncang iman percaya kita. Ya. Ini terjadi, kita melihat banyak sakit penyakit pasti, tapi saya melihat satu pernyataan statement dari Bu Barita yang
benar-benar membuat kita kuat. Dia saja kuat, apalagi kita. Jadi saya sangat percaya Tuhan mengangkat semua sakit penyakit itu. Itu hanya bentuk proses bagaimana iman kita. Apakah iman kita ini bisa tergoncangkan seperti ombak datang sebentar, hilang sebentar? Apa kita konsekuen dengan pernyataan kita bahwa kita sebagai pengikut Yesus tetap selama-lamanya pengikut Dia? Ya. Jadi kita apalagi melihat sekarang ekonomi kita sedang banyak yang kesusahan, banyak pengangguran, ya, pernikahan yang sangat rental, generasi Z yang rapuh, bak stroberi. Kita baca Mazmur 37 ayat 25, menyaksikan kesetiaan Allah yang memelihara orang benar. Sehingga iman dipanggil untuk apa? Tetap berharap meskipun situasi ekonomi sedang terhimpit, sakit penyakit apapun itu. Bapak dan Ibu secara teologis ya berharap kepada Allah di tengah keterbatasan ekonomi bukan berarti pasif ya atau menolak tanggung jawab kita untuk bekerja ya, melainkan mempercayakan masa depan keluarga kepada apa? Pemeliharaan Allah. Sambil tetap hidup bijaksana, berhikmat, taat, dan setia. Nah, harapan ini tentu berfungsi sebagai apa? Kekuatan batin yang menjaga keluarga dari keputusasaan dan menumbuhkan sikap saling menopang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam konteks pelayanan, ya kita masuk ke pelayanan ya, itu pasti terjadi penolakan, kritik, ya, akhirnya menimbulkan kelelahan. Ya, kelelahan ini juga kelelahan bujuk-bujuk orang, kelelahan dalam berbagai hal upaya. Ya, ini menjadi bentuk kesesakan, Bapak Ibu. Napas kita hampir tersengal-sengal. Ya, kita merasa apa yang salah ya Tuhan? Kenapa kita melayani ke sini kok sulit, melayani ke sini kok sulit? Ya, ya. Jadi kita sedang diuji. Panggilan kita atas panggilan Tuhan sedang diuji. Ya, atas motivasi rohani kita. Jadi kita harus konsisten dan kita harus berhati-hati. Jangan pada saat kita kesakitan menjerit minta tolong dan kita melihat langsung instan pertolongan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kita diuji di proses mata batinnya kita. Sikap kita, mulut kita, pikiran kita, tutur kata, tindakan kita. Semua ini diuji. Benarkah kita ini diproses menjadi orang yang sangat percaya kepada Yesus? Sekalipun kita hamba Tuhan. Tidak jarang pelayan Tuhan ya mengalami kekecewaan ya ketika usaha yang dilakukan tidak menghasilkan respon yang diharapkan. Dalam situasi inilah ya kita coba baca 1 Korintus 15 ayat 58 menegaskan pentingnya ketekunan dan kesetiaan karena jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, secara pastoral ayat ini menolong pelayan Tuhan untuk memindahkan fokus dari penerimaan manusia kepada kesetiaan kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, Allah tetap melindungi. Ya. Dan pelayanan nyata kita ini tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Walaupun kita ditolak, walaupun 2 orang, walaupun 3 orang yang hadir dalam setiap pelayanan kita, percayalah, ya, memang di dunia ini kita kecewa, tapi cepatlah memperkatakan, ampuni aku Tuhan, aku melayanimu bukan melihat manusianya, tapi melihat Engkau. Ya. Jadi kita harus teguh dalam panggilan Tuhan terhadap kita. Ya. Karena Allah sendirilah yang memberikan pengharapan. Dia sendirilah yang menilai. Dia sendirilah yang memberi buah-buah itu pada waktunya. Bukan kita yang memaksa. Nah, dalam konteks sakit penyakit, Bapak Ibu, kita melihat kesesakan sering dialami secara personal.
yang sangat mendalam sampai menimbulkan keputusasaan, sampai fisik kita, emosional kita, spiritual kita berkurang ya. Spiritual kita itu berkurang karena himpitan sakit penyakit ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, penyakit dapat menimbulkan rasa lemah, ketakutan akan masa depan, dan pergumulan iman kita. Seolah kita tidak ditolong Tuhan. Tapi Mazmur 41 ayat 4 menyatakan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memulihkan orang yang sakit. Ini Bapak Ibu janjinya. Secara teologis penyertaan Allah dalam sakit penyakit tidak selalu berarti kesembuhan instan. Tetapi kehadiran Allah yang menguatkan kita, menghibur kita, ya, dan memberi damai sejahtera, sukacita di tengah kelemahan kita. Nah, pengalaman inilah yang menolong orang percaya untuk tetap beriman, berserah, dan memaknai penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman bersama Allah. Nah, dari 3 aplikasi kontekstual ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa perlindungan Allah bersifat holistik dan sangat relevan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dengan diri sendiri, baik dalam keluarga, pelayanan kita, maupun sakit penyakit. Iman kita dipanggil untuk apa? Merespon kesesakan dengan pengharapan, ketekunan, kesetiaan, ketaatan, dan percaya kepada Allah yang setia terus menyertai umatnya dalam setiap musim kehidupan. Kita melihat coba banyak tokoh-tokoh inspiratif ya. Yang pertama Yusuf, anak Yakub, mengalami kesesakan yang panjang dan berlapis-lapis. Dihianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara tanpa keadilan. Nah, secara manusia, hidup Yusuf ya tampaknya seperti rangkaian kegagalan. Kita pun sering mengalami ini. Namun Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyertai Yusuf dalam setiap tahap penderitaannya dan menggenapi rencananya melalui jalan yang penuh luka. Nah, pernyataan Yusuf ini dalam Kejadian 50 ayat 20 menyingkapkan perspektif iman yang matang, yang dewasa, ya, bahwa Allah sanggup membalikkan kejahatan manusia menjadi kebaikan ilahi. Di sini terlihat bahwa perlindungan Allah bekerja secara providensial, melampaui waktu dan situasi, serta mengarahkan penderitaan kepada maksud keselamatan yang lebih besar. Ya, inilah pengalaman kita melihat juga pengalaman Daud, ya, menampilkan dimensi kesesakan yang sangat personal dan emosional. Kita lihat dia sebagai raja dan pemazmur. Daud mengalami ancaman nyawa ketika dikejar Saul, pengkhianatan dari orang-orang terdekat, serta pergumulan batin akibat dosa yang ia lakukan sendiri. Kita tahulah sejarah Daud ya. Namun justru dalam lembah kekelaman itulah Daud mengalami perlindungan Allah yang intim dan relasional. Sebagai gembala yang berjalan bersama, yang menopang, menghibur, ya, bahwa perlindungan Allah dalam hidup Daud bukan penghapusan bahaya, tapi kehadiran Allah yang memberi ketenangan dan arah di tengah bahaya tersebut. Nah, kita melihat Bapak Ibu, tokoh-tokoh ini ya, Daniel ini memperlihatkan kesetiaan iman dia dalam konteks tekanan politik dan ancaman ya sistem kekuasaan. Dia tidak dijauhkan dari gua singa, tetapi Allah menyertainya. Ya, kita juga sama halnya ya.
Kita tidak pernah dijauhkan dari sakit penyakit, tapi kita disertai dan diproses menuju kesembuhan. Supaya kita tahu bahwa Allah itu berkuasa. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat juga Stefanus, sama halnya, membawa pemahaman perlindungan Allah ke tingkat eksatologis. Dalam puncak kesesakan, ketika menghadapi kematian karena iman, Stefanus tidak dilepaskan dari maut, tapi dianugerahi penglihatan akan kemuliaan Allah. Nah, perlindungan Allah di sini, Bapak Ibu, ya, tidak bersifat fisik, melainkan rohani yang kekal. Ya, Stefanus mati sebagai pemenang iman, menunjukkan bahwa kemenangan sejati orang percaya tidak ditentukan oleh kelangsungan hidup jasmaninya, melainkan oleh kesetiaan sampai akhir hidupnya. Sama halnya juga tokoh gereja Martin Luther, Agustinus, ya, banyak ya. Jadi dan kita semua tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kita adalah sama. Pak Robert, Pak Calvin, Pak Raffles, ya, Pak Marudut, ya, semua kita juga sama sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kita lihat salah satu Nelson Mandela yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ketahanan dalam kesesakan juga dapat diamati dalam kehidupan manusia secara umum. Dia kan selalu mengatakan itu. Dia sangat percaya sampai dia juga mendapatkan kesesakan, keputusasaan. Tapi berkat perlindungan Allah, dia tetap setia dan taat menjadi melakukan sesuai dengan tugas panggilan Tuhan baginya. Nah, saya coba simpulkan Bapak Ibu, ya, bahwa kesesakan merupakan realitas hidup yang tidak terhindarkan bagi setiap manusia. Tapi janji Tuhan, dia melindungi kita senantiasa. Ya, termasuk kita yang memiliki iman atau yang tidak beriman, pasti akan mendapatkan kesesakan itu, yang menimbulkan tadi keputusasaan, kecemasan, kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Ya. Sungguh. Jadi Nahum 1 ayat 7 ini, ya Bapak Ibu, menerangkan kebenaran teologis, ya, bahwa Allah itu baik dalam karakternya, hadir sebagai tempat pelindungan di tengah kesesakan, dan mengenal umatnya secara pribadi, sehingga perlindungan ilahi bersumber dari siapa Allah itu, bukan dari kondisi hidup manusia. Ya, bahwa perlindungan Allah bukanlah konsep abstrak, ya, tapi pasti, melainkan pengalaman iman yang konkret bagi mereka, bagi kita yang berlindung kepadanya, dan menghadirkan damai sejahtera, kekuatan dalam keselamahan, dalam kelemahan tubuh, ya, dan pengharapan kita teguh terhadap dia. Sehingga Bapak Ibu, zaman semakin berubah, ya, masyarakat semakin bobrok, akhlak moral manusia semakin jatuh. Kejadian demi kejadian terus beruntun. Murka Allah semakin dinyatakan dalam bencana-bencana yang kita hadapi akhir-akhir ini. Apakah ini membawa iman kita semakin lemah? Apakah kita semakin tidak percaya? Disinilah kita bertaruh dalam iman percaya. Ditutup aja Pak ininya. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa perlindungan Allah di dalam kesesakan itu sungguh nyata, Bapak Ibu. Saya sangat mengalami hal ini. Usia 63 tahun, ya, proses di dalam pendewasaan iman, dari kecil sudah hidup sehari-hari, bergumul sehari-hari, mempergumulkan firman Tuhan dalam gereja, dalam keluarga. Ya, kita dipaksa terus oleh orang tua untuk hidup di dalam komunitas gereja yang menumbuhkan
rohani kita semakin dewasa. Sehingga benteng kekuatan kita kuat, tidak mudah dihempas oleh berbagai badai gelombang pencobaan. Pencobaan itu sakit penyakit kah? Masalah karir kah? Masalah keluarga, anak-anak kita? Tidak perlu kita khawatirkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia sudah mengatakan Tuhan itu baik. Dia akan melindungi umat yang diperkenankan. Supaya Allah berkenan kepada kita, mari kita terus ya melatih iman kita siap bertempur dalam situasi apapun. Penolakankah? Seperti nyanyi tadi. Apa yang dapat memisahkanku? Ya. Apa yang dapat memisahkan kita? Nggak ada. Sakit penyakit kah, penderitaan kah, penganiayaan kah, penganiayaan karena iman kah? Jangan. Kita tidak boleh lengah. Tapi justru dengan adanya masalah sampai membawa kesesakan, ya, yang rasanya kita hampir putus asa, Tuhan melihat kita dan Tuhan Yesus memandang kita. Tuhan Yesus menopang kita. Tuhan Yesus menggendong kita. Tidak akan pernah terjatuh, tergeletak. Tapi seperti apapun kita mengalami sakit penyakit, dia mengatakan, ya percayalah, engkau akan sembuh dengan imanmu. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan, sumber segala kesembuhan, sumber segala sukacita, dan sumber segala kedamaian, maka kita pun akan sembuh. Perkataan kita adalah doa kita. Karena itu mari kita selalu memperkatakan hal baik, yang memotivasi, yang menyemangati semua para hamba Tuhan, keluarga. Meskipun kita dapat penolakan, itu bukan urusan kita. Tapi perkatakanlah terus firman Allah itu yang membawa perubahan dalam kehidupan ini. Perkatakan hal yang baik, meskipun kita ditolak oleh manusia. Ya. Perkatakan kebenaran firman itu meskipun kita ditolak manusia. Jangan takut, kita tetap dilindungi dia. Jangan takut memiliki janji iman. Jangan takut mengeluarkan statement meskipun kita di tengah-tengah radikalisme. Tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan berkuasa atas pernyataan kita, atas deklarasi kita. Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, perlindungan kita, ya, kekuatan kita. Dia memiliki otoritas tertinggi. Dia berdaulat atas hidup kita yang sudah diselamatkan. Umat tebusannya. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semakin kuat iman kita, semakin rajin, ya, semakin memupuk rasa kasih sayang di dalam komunitas, saling membangun. Agar misi kita, misi Yesus, misi visinya boleh kita jalankan dengan baik. Sebab dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini tempat kita belajar dan belajar untuk sementara waktu. Karena itu kita dicemplungkan ke dunia ini adalah menjadi biji mata Tuhan yang selalu memperkatakan hal baik. Sebab Yesus itu baik. Perlindungannya nyaman. Ya, di udara kah, di darat kah, di laut kah, kita dilindungi dengan nyaman. Tubuh kita baik sucinya, mari kita pelihara dengan baik. Apalagi hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Barang siapa yang menolak kita, Tuhan akan menolak dia. Barang siapa yang menganiaya kita karena memperkatakan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memuntahkan dia. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan kecut hati, apalagi putus asa, apalagi patah hati. Ya, karena hati yang gembira adalah obat, maka mari kita senantiasa bergembira, bersukacita. Di dalam kesesakan kita ada perlindungan Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Betapa Engkau Tuhan Yesus yang baik, amat sangat baik, teramat baik. Yang memelihara kehidupan kami sepanjang masa.
Bahkan Engkau bertanggung jawab akan keluarga kami. Bahkan kami Engkau ajari terus memperkatakan hal baik. Semua yang enak didengar, yang sedap didengar, yang manis, yang membangun. Itulah yang kami perkatakan. Semangati roh kami, Tuhan Yesus. Biarlah roh kami terus terhubung dengan roh-Mu, sehingga kami terus melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yang udah Kau panggil, Kau pilih, Kau utus, jadikan menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang memiliki karakter Yesus, yang berdedikasi Yesus, yang terus Engkau berikan kuasa bagi kami sehingga kami ketika melayani ada karisma Yesus turun atas diri kami. Bukan kami yang dilihat tetapi Engkau Yesus yang ada dalam diri kami. Karena itulah kami harus memperlengkapi pribadi kami lepas pribadi. Agar kami memiliki kualitas iman yang aktif. Bukan kualitas iman yang pasif, yang suam-suam kuku, tetapi memiliki iman yang aktif. Sehingga roh-Mu terus terhubung dengan roh kami. Engkau memberi pengwahyuan apa yang harus kami lakukan. Engkau memberi kami kuasa bagaimana kami bekerja melayani-Mu lewat sesama. Sehingga tidak ada yang sia-sia waktu kami. Sebab waktu ini adalah milik-Mu. Hari-hari ini adalah milik-Mu. Dan Engkau berjanji melindungi kami sepanjang masa. Karena itu, izinkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam sakit penyakit kah? Di dalam keterpurukan ekonomi kah? Di dalam masalah keluarga kah? Di dalam pelayanan kami terhadap gereja kah? Dimanapun kami berada, ketika kami mendapat penolakan, Engkaulah ya Allah Bapa yang melakukan semua perkara-perkara itu. Dan kami percaya buah-buah iman kami akan bertumbuh, berakar. Sehingga iman percaya setiap kami melayani dimanapun, itu imannya bertumbuh. Sehingga mereka juga mampu memultiplikasikan orang yang percaya, mengakui Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup. Dan Engkau menghidupi itu terus sepanjang hidup kami. Dan kami percaya di masa hidup kami selama Engkau percayakan di dunia ini, izinkan kami boleh berkarya, bekerja untuk menuntaskan amanat agung. Tentulah di dalam kesatuan tubuh Kristus yang tidak tercabik-cabik dan tidak terkoyakkan. Sehingga kami Bapa boleh rukun, penuh damai sejahtera. Eratkanlah persaudaraan kami di dalam Kingdom Family Indonesia ini. Sehingga kami tampil keluar membawakan karisma Yesus, karakter Yesus, lemah lembutan, dan menanggalkan semua keegoisan, menanggalkan semua akar kebencian, dendam. Ajarikan agar kami tetap lemah lembut dan kami Bapa menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang terus membawa karisma Yesus, karakter Yesus, dan justru Engkau berkuasa ketika kami dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh percaya meski hari esok tiada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun kami yakin dan percaya. Sebab janji-Mu ya dan amin. Keajaiban mujizat Engkau nyatakan ketika kami dalam kesesakan, penderitaan, sakit, penyakit apapun. Ketika kami berseru-seru kepada Engkau memohon pertolongan-Mu. Engkau menjawab kami. Engkau menolong kami. Bahkan Engkau meluluskan semua doa-doa kami. Semua itu karena belas kasih-Mu, perkenan-Mu atas panggilan-Mu bagi kami. Kau bentuk kami bak bencana-Mu. Sehingga kami menjadi murid-Mu yang setia, taat, dan berkomitmen secara konsisten. Memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Masih banyak tugas panggilan-Mu bagi kami, ya Allah. Karena itu, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami memiliki keberanian iman agar kami Bapa tidak lemah, tapi kami kuat meskipun kami mendapat penolakan.
Hamba-Mu sungguh merasakan sepanjang umur 63 tahun, begitu banyak kesesakan, penderitaan, penolakan. Tetapi Engkau Yesus membuat hamba-Mu ini tetap kuat dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup menghidupi kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga merindukan agar semua hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Kingdom Family Indonesia ini, bahkan dimanapun, Tuhan mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa. Perlindungan-Mu, ya dan amin. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.